Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Orang Saleh. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya, Fani Paendong. Ayub pasal 2 ayat 1-13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Sua, serta Zovar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Tuhan mengakui kehidupan Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut dan hormat kepada Tuhan. Menjadi orang saleh pun ternyata tidak luput dari ujian kehidupan. Hanya yang membedakan orang saleh tidak akan pernah jatuh di dalam ujian. Orang yang hidupnya tidak jujur, tidak saleh, akan jatuh di dalam ujian-ujian itu. Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Bukan saja hartanya yang diambil, tapi kesehatannya pun direnggut dari dirinya. Bahkan istrinya pun
berkata kepada Ayub, "Masih tekunkah, masih salehkah engkau kepada Allahmu?" Ayub sebagai orang yang betul-betul taat dan hormat takut akan Tuhan, dia berkata, "Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik menurut manusia?" Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita kembali belajar dari kehidupan Ayub. Biarlah kita tetap hidup saleh, situasi apapun, kondisi apapun, bahkan dalam menghadapi COVID-19, kita tetap harus hidup saleh, hormat, taat, dan takut akan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita melalui badai-badai kehidupan. Amin.